Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Pangestu. Di sini saya adalah manajer proyek dari kelompok yang mengambil judul pembuatan aplikasi berbasis web untuk perusahaan Gema Musik Selaras. Di sini saya tidak akan menjelaskan proposal atau tentang perusahaan, tapi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang sudah diberikan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatur strategi dan cara untuk mengoptimalkan penjadwalan pembangunan sebagai perangkat lunak yang sedang Anda kembangkan. Jadi strategi-strategi yang saya pakai di sini yaitu pertama, pasti Anda membutuhkan sebuah tim. Tim itu tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi kita tuh harus benar-benar mencari sesuai kebutuhan kita. Kalau rapid application development kan harus membutuhkan 3 tahap, yaitu requirement analysis, design, terus implementasi, design and prototype. Jadi design prototype. Jadi kan kita perlu 4 role yang ada di situ, yaitu adalah manajer proyek sebagai saya sendiri, lalu analis untuk menganalisa requirement-nya, ketiga yaitu designer untuk mendesain aplikasinya, yang keempat yaitu adalah programmer untuk membuat prototype dan coding aplikasinya. Jadi seperti itu. Jadi tim ini juga sebagai acuan kita, sebagai pendukung untuk membuat untuk membuat aplikasi tersebut. Maka tim jadi kategori yang pertama untuk mengoptimalkan penjadwalan. Jadi kita jangan asal pilih tim, pilihlah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu kan tadi ada tim. Lalu misalkan ada yang bertanya bagaimana cara membuat tim yang bagus atau mengoptimalkan kinerja tim. Itu gampang. Yang pertama kan kalau sudah ditentukan sesuai kemampuannya masing-masing, kita tuh perlu komunikasi. Komunikasi itu membuat orang lebih dekat, membuat orang lebih kenal, membuat orang lebih sungkan untuk bertanya. Komunikasi dilakukan untuk merenggangkan situasi-situasi dingin atau jauh. Jadi kita semakin dekat, semakin hangat. Seperti itu. Jadi diskusi itu penting juga untuk mengetahui sampai mana dia memahami tentang keahliannya, sampai mana dia bisa. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan hal yang akan saya jelaskan lagi. Itu mengoptimalkan penjadwalan. Mengoptimalkan penjadwalan selain tim, maka kita juga membutuhkan jadwal atau schedule dan juga tujuan. Sebuah jadwal akan dikatakan optimal bila memiliki sebuah tujuan. Jadi kita harus menentukan tujuan kita pertama, yaitu tujuan atau goal. Tanpa ada tujuan dan goal, kita tidak akan bisa membuat sesuatu karena kita tidak punya tujuan. Nah, setelah tujuan ditentukan, kita akan membuat sebuah perkiraan atau jadwal dan tahap-tahapnya. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat aplikasi itu menjadi kenyataan? Pasti kita membutuhkan metode atau teknik yang digunakan untuk menyelesaikan itu. Kebetulan kita sini adalah menggunakan Rapid. Rapid itu metode pengembangan aplikasi yang berpacu dengan waktu hanya 60/90 hari. Itu cepat, sangat cepat. Jadi bagaimana penjadwalan kita bisa optimal, itu nanti menentukan tujuan. Nah, dan jangan terlalu optimis untuk membuat jadwal. Optimis boleh, tapi jangan terlalu optimis. Kita juga harus memperhatikan hal-hal lainnya. Nah, selain jangan terlalu optimis, jangan juga terlalu membebankan jadwal di satu divisi atau divisi lainnya. Itu jangan terlalu diberatkan. Makanya ini yang tadi saya bilang berkaitan, kita memerlukan diskusi untuk menentukan keahlian mereka. Ini salah satunya, mengurangi tekanan pada penjadwalan.
Bila kita terlalu menitik beratkan kepada programmer, sedangkan programmernya belum bisa melakukan itu, maka akan buyar. Itu yang akan fatal. Nah, untuk mengatasi hal itu kita sudah saya bilang untuk pertama diskusi. Ini programmer memang pengertian tentang program dari awal apa saja, analis apakah bisa menganalisa situasinya, desainer apakah bisa membuat desain aplikasinya, kan berarti kan juga ketentuannya juga. Nah, apakah manajer proyeknya sudah berpengalaman atau belum, apakah sudah pernah atau sudah sampai mana dia memahami. Nah, itu perlu juga untuk mengurangi pressure atau tekanan, schedule pressure. Bila itu tidak ditangani, maka semakin banyaknya schedule pressure atau tekanan yang kita timbulkan kepada satu divisi, misalkan programmer tidak bisa, tapi kita tetap tekankan kamu misalkan 2 minggu harus jadi, sementara misalkan kemampuan dia bisa jadinya 3 minggu lebih. Nah, itu kan tidak bisa, tapi tetap kita tekankan gitu. Itu malah yang ada dia stres dan akhirnya schedule terjatuh atau schedule-nya acak-acakan. Misalkan dia stres malah udah kayak pasrah, jadi misalkan dikerjain seasalnya malah aplikasinya jadi jelek, seperti itu. Jadi kita perlu diskusi. Nah, tadi kan mengoptimalkan penjadwalan pembangunan sebuah perangkat lunak yang sedang Anda kembangkan. Nah, yang saya sedang kembangkan itu kan tadi pembangunan aplikasi berbasis web. Nah, yang saya kembangkan itu insya Allah tidak ada schedule yang berantakan. Saya sudah optimalkan, awalnya saya sudah berdiskusi, mampunya programmer membuat seperti apa, analis sudah menghasilkan requirement juga yang sudah bagus, dan desainer juga sudah membuat desain UML dan mockup yang sudah bisa dikatakan baik. Karena saya pas di awal-awal diskusi soal desain, apakah ada kesusahan saat membuat desain, katanya ada, yaitu membuat kelas diagram, dia belum bisa. Baiklah, saya akan kasih keringanan, yaitu hanya use case dan activity. Dan pada analis, dia juga agak kesusahan soal untuk membuat requirement lebih lengkapnya, misalkan kayak requirement user, karena dikarenakan ini sedang terjadi COVID, kayak saya ringankan requirement dari perusahaannya saja. Lalu programmer juga kesusahan karena waktunya sedikit, ini hanya 90 atau 60 hari, maka dia akan menggunakan Wix.com yang pembuatan webnya itu hanya drag and drop saja. Oke, saya biarkan, tidak apa-apa, asal jangan keluar dari jadwal yang sudah ditentukan, sudah direncanakan oleh saya dan analis. Jadi yang paling penting itu diskusi menurut saya itu paling penting, diskusi. Dan jangan terlalu optimis, serta boleh optimis, boleh punya gambaran mulai ini akan dikerjakan ini sebaik ini, itu boleh, tapi jangan misalkan fitur ini harus ada gitu. Padahal fitur itu tidak terlalu dipentingkan gitu. Dia terlalu optimis bahwa fitur itu harus ada. Nah, itu sebenarnya ya malah membebankan programmer atau desainer, misalkan saat dia membuat desain atau membuat program, bahwa itu tidak bisa dikerjakan. Itu malah dia stres, dia nggak bilang-bilang ke Menpro, tiba-tiba bikin, tiba-tiba malah fiturnya jatuh. Tuh, malah kita harus ada schedule lagi untuk membuat ulang, malah jelek. Lalu yang kedua, jelaskan pemahaman Anda bukan hasil searching tentang konsep dasar dan metodologi terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis Rapid yang sedang Anda lakukan. Sebentar, saya skip dulu. Ya, saya kembali lagi. Maaf, tadi kayak saya ada kesalahan teknis, dimana Bandicamnya agak macet ya. Jadi kita kembali lagi tadi soal yang kedua,
Jelaskan pemahaman Anda, bukan hasil searching tentang konsep dasar dan metodologi terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis Rapid yang sedang Anda lakukan. Yang pertama yaitu adalah, tadi saya sempat bilang di awal, adalah analisis, desain, dan implementasi. Sebenarnya analisis ini lebih ke kayak penganalisaan requirement dari perusahaan. Jadi requirement planning lah, sebutannya requirement planning. Requirement planning ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan oleh si pelanggan atau perusahaan. Jadi kita menentukan dulu apa masalahnya perusahaan, apa kebutuhan, apa masalah perusahaan, kenapa dia membutuhkan aplikasi web. Nah, itu. Terus kebutuhan-kebutuhan apa aja yang nanti ada di web yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita harus mengidentifikasi hal-hal tersebut. Lalu pada tahap itu diskusi sangat diperlukan, dikarenakan bila tidak adanya diskusi, bila tidak ada wawancara, bagaimana kita mengetahui masalah apa saja yang akan dialami oleh bukan masalah apa saja yang dia akan dialami, masalah apa saja yang dialami oleh perusahaan dan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya perlunya ada wawancara serta survei ke perusahaan. Nah, karena aplikasi berbasis rapid maksudnya metode rapid ini berpacu dengan waktu, maka memang kegiatan diskusi antara pelanggan dan tim pengembang itu sangat dibutuhkan. Oke, lanjut ke tahap kedua, yaitu adalah desain. Desain di sini itu juga, nah ini bagian paling penting di rapid. Ini bagian paling penting. Kenapa saya bilang bagian paling penting? Karena di sini adalah kerangka yang paling banyak melakukan proses. Jadi di sini adalah tahap-tahap yang paling banyak melakukan proses diskusi. Nah, tadi kan saya sudah bilang diskusi itu penting di rapid. Nah, pada tahap ini tuh lagi gencar-gencarnya diskusi antara perusahaan dengan tim pengembang. Karena kita pada tahap awal kita akan membuat sebuah desain aplikasi. Desain aplikasi tersebut akan kita jadikan mockup dan kita jelaskan nanti di desain ini fitur aplikasinya ada ini. Lalu kita jelaskan kepada pelanggan atau perusahaan. Bila perusahaannya masih membutuhkan hal lain selain itu, maka kita akan buat lagi. Kita akan perbarui lagi. Itu disebut prototyping. Jadi kita membuat sebuah dummy atau prototype. Jadi kita akan serahkan, nanti akan dilihat atau diuji oleh perusahaan apakah sudah baik atau belum. Ternyata masih ada yang kurang fitur-fiturnya. Nah, maka akan diproses lagi, dikembangkan lagi. Nah, setelah dikembangkan lagi, itu akan ditanyakan lagi kepada perusahaan. Itu bisa dibilang prototype 2.0. Pembaruan dari prototype 1.0 tadi yang sudah dilengkapi oleh kebutuhan pelanggan yang pertama kali. Lalu di prototype 2.0 ini diserahkan lagi ke perusahaan apakah sudah betul atau belum. Bila sudah benar, maka akan lanjut ke tahap testing atau implementasi. Akan dibuat finalnya, akan dibuat lebih bagus, akan dibuat dikinclongin lagi lah ceritanya, aplikasinya itu dibuat sedemikian rupa oleh fitur-fitur yang sudah diterangkan di perusahaan di tahap analisis dan tahap desain tadi. Nah, itu adalah tahap-tahap rapid. Jadi yang pertama ada analisa, menganalisa dulu masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan itu apa. Lalu ada desain, mendesain aplikasi dan mendesain prototype, sehingga nantinya prototype itu akan mencukupi kebutuhan perusahaan. Bila sudah mencukupi, maka kita akan buat aplikasi finalnya, seperti itu. Jadi kita membuat aplikasi aplikasi awalnya dulu gitu. Jadi kayak fitur-fiturnya yang baru kita dapatkan di analis gitu, belum kita tambahkan dengan permintaan lainnya dari
pelanggan gitu. Siapa tahu kan permintaannya bertambah atau apa, makanya kita buat prototype dulu, kita ini ke perusahaan. Bila sudah di approve oleh perusahaan, maka kita akan buatkan lagi, kita buatkan final gitu. Kita buatkan aplikasi yang benar-benar sudah bagus dan sudah layak untuk digunakan oleh customer. Itu ada di tahap testing atau implementasi, yang nantinya implementasi itu akan dites lagi oleh perusahaan, dan kita tes apakah masih ada terdapat bug atau terdapat kesalahan, misalnya kesalahan ketik kalau misalnya pembuatan web, atau kesalahan logo, atau kesalahan apa kan. Human error kan tidak ada yang tahu, makanya diperlukan testing lagi. Setelah itu selesai. Itu tahap-tahap dari Rapid yang saya ketahui. Lalu saya akan lanjut ke tahap ketiga. Berapa menit? Ya, saya di sini akan menjelaskan nomor 3, yaitu bagaimana pemahaman saya tentang tools-tools yang saya gunakan. Jelaskan yang telah Anda ketahui atau yang telah Anda lakukan sebagai pengetahuan terkait dengan tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Rapid yang sedang Anda lakukan. Jadi analisis dan saya untuk membuat schedule menggunakan Microsoft Project. Lalu saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat proposal. Lalu Adobe XD digunakan oleh desainer untuk membuat mockup, dan Star UML digunakan oleh desainer untuk membuat UML. Sedangkan untuk membuat website, programmer menggunakan Wix.com untuk membuat website tersebut. Dikarenakan mengapa menggunakan Wix.com yang hanya drag and drop? Karena kan yang tadi sudah saya bilang di awal, yaitu kita hanya memiliki waktu 60-90 hari. Jadi kita menggunakan Wix.com. Nah, saya di sini akan mendemonstrasikan tools tersebut. Untuk Microsoft Word tidak saya demonstrasikan karena sudah terlalu sering dipakai oleh Anda maupun saya. Ini juga sudah terlalu populer, mungkin bisa saya jelaskan. Jadi saya akan jelaskan ke cara buat schedule di Microsoft Project. Nah, ini saya gunakan untuk membuat schedule. Nah, ini laporan schedule dari analisis saya dan saya sendiri. Itu di sini ada perencanaan proyek, proses analisis masalah, perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi, dan closing. Bagaimana cara membuat ini? Mudah. Kita hanya perlu menganalisa ini semua. Ini berbeda-beda tergantung masalah yang Anda sedang hadapi. Jadi kalau saya perencanaan proyek, saya membutuhkan pembahasan proyek. Jadi saya berdiskusi dengan tim pengembang saya selama 3 hari, lalu survei proposal selama 4 hari. Nah, ini juga pokoknya ini tergantung studi kasus Anda. Ini akan berbeda setiap manajer proyek. Ini akan berbeda. Nah, ini pemikiran saya seperti ini. Jadi saya sudah punya kopiannya di Microsoft Word. Lalu kita salin saja, dan kita buat file baru di Microsoft Project. Kita buat baru di task name, kita Ctrl V aja. Nah, nggak bisa digedein lagi. Ya sudah lah, saya gedein ininya aja. Nah, mungkin sudah mulai terlihat. Setelah ini diapain? Ini perencanaan proyek. Itu tadinya kan dia perencanaan proyek itu merupakan tahap awal dari pembahasan proyek dan survei proyek. Jadi misalkan kayak ini kayak induknya lah. Nah, pembahasan proyek dan survei proyek ini perlu di indent task. Pencet aja klik kiri, maka akan terjadi seperti ini. Ini nggak usah. Ini ke kanan.
kita indent task, ini kita indent task, ini kita indent task, ini kita indent task. Nah, berarti satu-satu, jangan dua. Lalu proses analisa ini adalah induknya, analisa masalah dan requirement ini adalah anaknya. Kita indent task lagi. Nah, akan jadi seperti itu. Lalu dengan perancangan aplikasi juga sama. Desain UML dan mockup itu adalah anaknya dari perancangan aplikasi. Jadi kita ke indent aja, indent. Lalu pembuatan aplikasi juga indent. Ada salah. Ini indent. Udah. Di testing prototype indent. Salah. Indent. Oh, gitu ya. Nah, ada kesalahan. Ini pembuatan aplikasi ini. Nah, penyimpanan di indent, testing di indent, pelaporan akhir di indent, closing project juga di indent. Jadi di indent di setiap induknya. Oke, lalu kita setting dash-nya di sini. Nah, karena saya sudah punya ininya, jadi saya ikutin aja yang ada di sini. Itu untuk ininya juga saya copy aja. Copy aja. Akhirnya dia akan mengikuti seperti ini. Akhirnya dia akan mengikuti seperti ini. Jadi project kita yang kita jalankan dari tanggal 5 bulan 3, apakah sama? Sama yang sebelah. Sama ya. 35/2020, 35/2020. Ya. Selesainya juga pada tanggal 27 Mei. Kita lihat selesainya juga di sini adalah tanggal 27 Mei. Gimana cara nyeting tanggal dan hari? Jadi saya akan contohkan satu di sini. Ya kan, ini perancangan projectnya itu Anda ingin 4 hari. Jadi setting 4 hari. Lalu di tanggal mulainya misalkan Anda mulai dari 6 Maret. 6 Maret, berarti ketika di sini 6 Maret, maka di belakangnya akan menyesuaikan, yaitu berhenti di 11 Maret. Karena project ini dia ngambil libur 2 hari, jadi jangan kaget bila ada tenggang waktu berlebih, karena Sabtu dan Minggu sudah disetting auto libur oleh projectnya. Ini sudah untuk project. Anda bisa project tadi Anda bisa ekstrak menjadi gambar, yaitu dengan file save as atau export. Jadi kita sini akan memilih save as saja. Ini ganti menjadi PDF. Anda bisa. Jadi misalkan saya ekstrak ke pictures, oke. Maka tadi di picture tadi akan ada PDF-nya. Nah, ini. Nah, akan jadi seperti ini. Ya.
Lalu kita akan ke Star UML. Star UML. Di sini saya akan membuat use case dan activity-nya tidak akan terlalu sesuai dengan project saya, karena saya hanya akan mendemonstrasikan cara membuatnya, bukan membuat secara keseluruhan. Bila saya membuat secara keseluruhan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi di sini adalah ada model, kita add diagram karena kita ingin kita buat adalah use case dengan kelas diagram, maka di sini kita buat use case. Dan di sini kita tambahkan model. Oh, satu-satu. Berarti kita kerjakan use case terlebih dahulu. Sebelum itu saya skip dulu. Ya, kita akan membuat use case terlebih dahulu. Use case di sini kita mempunyai aktor, tapi terlebih dahulu kita akan menggunakan use case subjek terlebih dahulu. Ini bisa dibesarkan, bisa. Ini adalah aplikasi ini. Kita kasih nama aplikasi GMS. Di sini ada aktor, user atau pelanggan GMS. Lalu di sini ada GMS, seperti itu. Misalkan di sini ada use case, yaitu use case login. Lalu di sini misalkan ada pilih jasa, order, ini membayar. Nah, ini kita delete aja. Kelok tadi. Nah, kita geser-geserin dulu, kita atur-atur terlebih dahulu. Lalu kita pilih asosiasi. Ada ini ada ini ke sini, ini ke sini. Apin tipe membayar. Lalu setelah user dapat melakukan keempat hal ini, GMS juga dapat mengecek hal tersebut. Dia dapat mengecek apa saja yang dipilih jasanya oleh user. Dia juga dapat mengecek user mengorder apa saja. Lalu dia juga bisa mengecek apakah user sudah membayar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan activity diagram melalui Star UML. Itu sini kita akan file new, file model at diagrams, activity diagram. Setelah activity diagram kita akan swim lane 3 kali. Di sini tidak akan saya buat sebagus atau semirip yang ada di desain ya. Saya cuma hanya mendemonstrasikan bagaimana cara membuat activity di Star UML ini. User, sistem, GMS. Jadi di sini ada inisial yang dimana akan menandakan semuanya berjalan, semuanya star. Lalu di sini ada action. Di sini kita isi sebagai pemilihan jasa. Di sini saya langsung lompat ke pemilihan jasa karena kan kalau saya mulai dari login itu akan banyak dan akan sedikit memakan waktu.
sudah pemilihan jasa. Lalu kita buat action di sini. Setelah pemilihan jasa dikirim ke aplikasi, maka aplikasi akan menanggapinya membuat order. Setelah membuat order, maka akan dikirim lagi ke user, dan user akan order seperti ini. Tarik ya. Lalu setelah ini user akan transaksi. Setelah order, user akan melakukan transaksi. Lalu setelah dia menyelesaikan transaksi, maka di sini akan konfirmasi transaksi. Konfirmasi tersebut akan dikirimkan langsung ke GMS. Verif transaksi diterima misalkan. Transaksi diterima, maka sistem akan mengirimkan lagi, yaitu berupa hasil order. Maka sudah berhasil order karena transaksi sudah diterima oleh GMS. Berhasil order, user bisa logout dari sini bila diinginkan. Logout yang diinginkan. Setelah itu final yang menandakan bahwa semuanya sudah selesai. Ini adalah contohnya. Ini bisa diekstrak lagi seperti use case, yaitu dengan ekspor diagram SPNG, activity diagram 1, sini aja di dokumen. Nah, dokumen sudah kesimpan, maka kita lihat nih, maka akan seperti ini. Ini bila dilihat dari pane akan menjadi seperti ini. Ini saya akan mencontohkan cara pembuatan mockup, tapi di sini saya hanya akan membuatkan satu mockup saja karena kalau saya buat semua akan memakan waktu yang lama. Ya, di sini saya akan membuat satu mockup saja, yaitu mockup home.
kita buat new, yaitu web. Kekecilan new. Ternyata memang seperti ini. Kayaknya saya kurang gedein ini. Nah, pada saat ini kita akan memilih rectangle. Ini kita klik, kita akan tarik garis ini sampai full. Gak apa-apa yang di pinggiran sana belum full, kita bisa tarik seperti ini. Nah, sini saya akan warnai, misalkan yaitu fillnya adalah seperti ini. Fix position, biar fix, kita kunci. Lalu kita akan membuat line di atas seperti ini. Tidak apa-apa walaupun kelihatan, buat saja dulu walaupun masih agak begitu miring. Lalu di situ kita akan besarkan, yaitu saya akan memilih besarnya adalah 15. Nah, untuk itu kita akan tambahkan lagi di sini, yaitu bernama home masih terlalu kecil, kita akan besarkan lagi. Itu di sini ukurannya adalah 50. Kita akan warnai, yaitu adalah putih, dan di sebelahnya ada book online. Kita akan geser dulu, samakan. Nah, setelah itu kita akan rectangle lagi. Kita akan buat seperti ini, yang berwarna agak ke abu-abuan. Ini. Nah, kita akan perbesar sedikit. Yaitu di sini akan ada tulisan Gema Musik Selaras. Kita akan enter, kita akan perbesar sedikit menjadi 60, 72. Nah, oke. Jadi bisa kita geser agak ke tengah seperti ini. Yang samping ini seperti ini. Sudah 4 menit. Misalkan kita di sini akan mengambil gambar. Nah, bahkan ini yang gambar akan saya pilih kan seperti ini. Itu mockup pertama saya. Atau kita bisa ganti ini menjadi gambar mixer, bukan mixer, ini sound. Nah, ini bisa kita download salah satunya. Kita copy, kita masukkan ke sini, apakah bisa?
bukan ini coba aja. Ternyata bisa. Kita lihat saja ini. Nah, kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa kita ekspor menjadi, kita save aja dulu, save. Nah, ini sudah jadi. Kita ekspor, formatnya adalah PNG. Kita bisa ekspor dan akan masuk. Nah, kebetulan saya tidak perlu, jadi saya cancel saja, saya langsung keluar saja. Tutorial selanjutnya saya akan membuat website, yaitu dengan wix.com. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah sign in terlebih dahulu. Dan di sini saya juga tidak akan membuat websitenya sampai ke tahap yang bisa booking, karena sampai tahap booking itu memerlukan akun Wix Premium. Nah, ini adalah website yang saya bikin, saya sudah coba-coba. Saya sebenarnya bukan programmernya, saya cuma hanya mencoba-coba. Kalau aplikasi yang asli dipegang oleh programmernya. Jadi ini cuma site saya aja, saya hanya iseng-iseng. Kita edit, kita coba lihat. Nah, kita preview. Ini adalah website yang sudah saya buat tadi pagi, saya iseng-iseng. Dan servisnya seperti ini, paket pernikahan. Untuk membuat seperti ini, kita membutuhkan akun Wix. Tadi saya loginnya memakai Facebook, karena saya sudah login pakai Facebook. Jadi silahkan bila Anda ingin membuat, login aja dari Facebook atau login aja dari Google. Lalu setelah Anda login, create new site. Lalu Anda akan ditanyai beberapa pertanyaan seperti ini. Saya ingin buat siapa? Saya ingin bisnis. With the Wix editor. Choose template. Nah, di sini templatenya saya menggunakan bisnis. Tapi kita cari lagi, yaitu service dan maintenance. Saya ingin template saya ya seperti ini. Kita cari lagi. Nah, saya ingin seperti ini. Kita edit. Tunggu. Akan tunggu. Nah, ini tinggal kita edit. Siapa editnya? Saya akan contohkan. Sedangkan ini saja. Kita preview dulu. Seperti ini ya, yang akan kita edit. Nanti yang akan kita edit menjadi punya kita. Back to editor. Ini bisa kita edit menjadi game musik laras. Ini bisa kita ganti. Akan kita cari sound. Kita mintakan ini, kita add to the page. Maka sudah berubah. Editor, latar belakang bisa kita ganti menjadi image. Kita cari lagi, yaitu sound. Ini
kita akan mengambil yang ini, change background. Maka backgroundnya akan seperti ini. Dan ini juga bisa kita ganti gambarnya yang di kanan, change column. Kita ganti lagi menjadi, kali ini kita akan mengambil speaker. Oh, ternyata tidak ada. Baiklah, selain speaker kita bisa menjadi sound saja. Nah, ini boleh kita change ground. Nah, kita sudah bisa preview. Nah, sudah bagus bukan? Kita back to editor, kita ganti ininya, kita ganti menjadi musik selaras. Ininya adalah welcome to, biarin. Ininya kita ganti jadi penyewaan alat musik, alat sound system. Nah, coba kita preview penyewaan alat sound system, gema musik selaras. Ya, bagus. Ini setelah itu yang bawahnya juga sama seperti itu juga, kita edit aja. Jadi saya akan mengasih tahu Anda setelah edit seperti ini, ke bawahnya pasti Anda bisa mengeditnya lagi. Tapi yang saya ingin tunjukkan yaitu adalah menambah service. Karena kita kan juga bentuknya adalah service. Service di sini kita bisa ganti. Nanti ini schedule maintenance. Kita lagi ngeload. Nah, kita bisa manage service. Sini kita bisa mengubah, misalkan schedule maintenance ini kita ubah menjadi misalkan adalah paket pernikahan. Salah di sini. Include alat sound system beserta soundman. Bukan paket pernikahan, paket hajatan. Kalau hajatan kan bisa sunatan atau bisa pernikahan. Itu kita save. Kita bisa menambahkan foto. Sekarang kita ingin cari, sekarang kita ingin jadi soundman. Nah, ada, kebetulan ada. Kita save. Maka harapan kita akan menjadi seperti ini. Kita preview. Nah, paket hajatan, include alat sound system beserta soundman. Bila kita ketik book now. Nah, saya disuruh upgrade karena saya bukan user premium. Makanya saya tidak bisa menunjukkan lebih lanjut. Mungkin di akun programmer bisa, tapi di sini saya back to preview dulu. Sini bisa kita chat, tapi sayangnya kita tidak punya akun premium. Nah, misalkan ini kita preview lagi. Ini dipencet learn more. Maka yang keluar adalah ini. Book online, paket hajatan 1 jam 30 menit. Seperti itu.
untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Misalkan kalau kita ingin website kita online, kita tinggal publish. Misalkan ini sudah fix kita ingin luncurkan keluar, bisa kita publish. Nah, kita pencet view site. Ini adalah website kita yang sudah jadi. Itu. Dari Gema Musik Selaras. Servisnya sudah ada paket hajatan. Kita bisa di learn more. Nah, ini contoh pembuatan website. Saya tidak buat misalkan di edit about atau kontak. Soalnya itu sudah seperti yang di sini. Kita tinggal mencet saja apa yang ingin kita edit, selesai. Hanya seperti itu. Yang tidak bisa saya tunjukkan adalah cara mengatur penyewaannya, karena saya tidak punya akun premium. Itu yang punya adalah programmer. Makanya saya hanya bisa menyampaikan sampai sini. Itu saja dari ketiga pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pesan untuk Pak Swendi, tugas saya yang untuk Jobdex semuanya saya taruh di kuis di minggu 5. Sesuai Jobdex masing-masing sudah saya taruh. Jadi nanti saya akan upload. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.